Hal menarik lainnya adalah kenyataan bahwa semua peserta top 4 malam itu mendapatkan 3 standing ovation dari juri. Dari perspektif reporter, ini menandakan bahwa tingkat persaingan benar-benar ketat. Bukan lagi soal siapa yang paling menonjol, tapi siapa yang paling stabil dan konsisten memberikan performa maksimal. Menurut beberapa juri, peningkatan para peserta terlihat jauh lebih tajam di babak ini. Komentar-komentar seperti makin matang, musikalitas bagus, dan karakter kuat membuktikan bahwa setiap peserta memang layak berada di posisi 4 besar. Standing ovation massal itu bukan sekedar tepuk tangan berdiri, tapi sinyal bahwa juri menilai semua peserta punya peluang besar menuju final. Ini membuat babak penentuan terasa lebih menegangkan karena tidak ada peserta yang benar-benar aman. Dari kacamata liputan, jarang terjadi babak yang seimbang seperti ini. Sebagai reporter yang mengikuti DA7 sejak awal, saya melihat sendiri bagaimana kualitas acara ini makin meningkat setiap tahunnya. Babak top 4 malam itu menjadi bukti bahwa dangdut modern sudah naik kelas, bukan hanya dari sisi musik, tapi juga konsep, kolaborasi, dan kualitas panggung. Para peserta tampil bukan seperti pendatang baru, tapi performer yang benar-benar siap bekerja sama dengan musisi besar. Musikalitas Valen, Nila, dan peserta lainnya menunjukkan bahwa generasi baru dangdut punya standar yang semakin tinggi. Dari produksi panggung sampai aransemen musik, semuanya terasa lebih matang dan berkelas. Melihat perkembangan ini, saya yakin DA7 akan terus menjadi salah satu ajang musik paling berpengaruh di Indonesia. Dan malam itu menjadi salah satu bukti terkuat bagaimana dangdut bisa menyentuh hati sekaligus menjadi tontonan yang elegan. Salah satu penampilan yang paling menyita perhatian malam itu tentu duet Valen dengan Badai, mantan pianis band Krispatih. Dari sudut pandang jurnalis, ini adalah perpaduan unik antara vokal muda yang penuh emosi dan permainan piano yang matang. Badai membawakan musiknya dengan sentuhan elegan, sementara Valen mengisi setiap ruang dengan penghayatan yang kuat. Lagu Bukan Tak Mampu terasa seperti cerita baru ketika dibawakan mereka. Studio yang tadi ramai berubah jadi hening penuh kekaguman. Bahkan beberapa juri terlihat ikut masuk ke suasana lagu, bukan hanya menilai teknisnya. Penampilan itu menunjukkan bahwa Valen sudah bukan lagi sekadar peserta kompetisi, tapi performer yang tahu cara menyampaikan cerita lewat suara. Kolaborasi ini terasa natural, tidak dibuat-buat, dan benar-benar menyatu dari awal sampai akhir. Selama meliput, saya juga memperhatikan reaksi penonton, terutama momen ketika kamera menyorot Mila yang hadir langsung di studio. Senyum malu-malu Mila setelah penampilan Valen sempat membuat suasana studio terasa lebih ringan dan manis. Penonton di sekitar saya langsung ribut kecil, beberapa bahkan berseru pelan sambil tertawa. Ini momen spontan yang bikin suasana jadi hangat di tengah ketegangan kompetisi. Bagi saya, interaksi kecil seperti ini selalu punya tempat khusus di DA7, karena menunjukkan sisi manusiawi para peserta di luar panggung. Penampilan Valen malam itu memang sudah kuat secara musikal, tapi momen sederhana seperti ini ikut menambah warna cerita. Dari ekspresi Mila terlihat jelas bahwa ia ikut merasakan keindahan penampilan tersebut. Sebuah momen manis yang gak direncanakan, tapi justru mencuri perhatian. Babak top 4 DA7 dibuka dengan energi yang luar biasa. Keempat akademia tampil bareng membawakan lagu yang bikin suasana studio langsung meledak dalam arti positif. Para juri berdiri tanpa ragu memberikan apresiasi. Dari kacamata reporter, opening ini seperti pengumuman keras bahwa persaingan di top 4 bukan main-main. Semua peserta menunjukkan karakter kuat mereka. Komentar juri juga mengarah ke poin itu. Masing-masing punya ciri khas, gift, dan kemampuan panggung yang makin matang. Mereka bukan cuma bertanding, tapi menunjukkan proses panjang yang membentuk mereka hingga sampai di titik ini. Yang menarik, di balik semua itu, beban mental dan tekanan panggung juga besar. Tapi di sini mereka justru terlihat semakin percaya diri. Opening ini jadi penegasan bahwa DA7 sudah berada di level kualitas yang berbeda dari musim-musim sebelumnya. Dalam kompetisi sebesar DA7, kolaborasi bukan sekadar tampil bareng. Ada proses panjang di balik layar yang sering gak kelihatan. Saat meliput, saya sempat melihat bagaimana para akademia berusaha menyeimbangkan suara, emosi, dan tempo dengan partner duetnya. Mereka harus saling mendengarkan, saling mengisi, dan memastikan gak ada yang mendominasi atau tenggelam.
Terutama di babak top 4 yang bertema kolaborasi dengan musisi ternama, tingkat kesulitannya meningkat drastis. Para peserta harus menyesuaikan warna vokal mereka dengan identitas musik partner masing-masing. Dari pengamatan saya, ini bukan pekerjaan mudah. Dan justru disinilah muncul pesona sesungguhnya, ketika mereka berhasil membuat satu penampilan terasa menyatu, tanpa memperlihatkan betapa sulitnya proses sebelum naik panggung. Itu yang bikin penampilan malam itu terasa lebih berkelas dan matang. Setelah lagu selesai dan studio masih dalam suasana emosional, ada satu momen menarik yang sering kelewat di layar televisi. Sang pembawa acara naik ke panggung dan tanpa sengaja menyentuh bahu Valen. Sentuhan kecil itu justru membuat suasana berubah jadi hangat. Valen yang tadinya masih berusaha menahan tangis langsung tersenyum, meski matanya tetap merah. Penonton seperti mendapat sinyal buat kembali bernapas, lalu mulai bertepuk tangan pelan. Dari sudut pandang reporter, momen itu terasa jujur dan spontan, hal yang jarang muncul dalam acara live. Kehangatan yang muncul dari gestur sederhana itu bikin saya sadar bahwa dalam panggung sebesar DA7, hal-hal kecil tetap punya peran besar. Tepuk tangan yang tadinya pelan perlahan membesar, berubah menjadi apresiasi luar biasa buat Valen. Kalau sebelumnya suasana dipenuhi kesedihan yang menyentuh, sentuhan kecil itu menjadi titik balik yang membuat seluruh studio kembali hangat. Saya sudah meliput banyak panggung DA7, tapi jarang ada tepuk tangan yang berkembang seindah malam itu. Mulanya penonton hanya tepuk tangan pelan, masih terjebak di perasaan haru. Tapi beberapa detik kemudian, suara tepuk tangan mulai menguat, menyebar seperti gelombang dari barisan depan hingga belakang. Sorakan kecil muncul, diikuti oleh standing applause yang tumbuh secara alami, bukan dipaksakan. Itu yang bikin penampilan Valen terasa istimewa. Bahkan beberapa penonton yang masih mengusap air mata ikut berdiri sambil tersenyum. Suasana yang awalnya hening berubah menjadi momen kebanggaan yang besar. Dari posisi saya meliput, kombinasi antara haru, hormat, dan rasa bangga itu tercampur jadi satu. Jujur, ini bukan tepuk tangan biasa. Ini tepuk tangan yang muncul dari hati penonton yang benar-benar tersentuh. Kalau biasanya sorakan datang karena penampilan energik, malam itu sorakan datang karena penghayatan, dan itu jauh lebih kuat. Sebagai reporter yang bertugas meliput langsung babak top 4 DA7, jujur, saya jarang melihat momen sehening ini di studio Indosiar. Biasanya, lampu panas, kru mondar-mandir, dan penonton bersorak tanpa henti. Tapi begitu Valen menutup nada terakhirnya, ruangan langsung seperti membeku beberapa detik. Penonton yang tadinya riuh langsung terdiam, bahkan beberapa kru yang biasanya fokus mengejar waktu syuting ikut berhenti. Ekspresi mereka berubah, kayak tersentuh sesuatu yang dalam. Wajah-wajah yang biasanya sibuk justru terlihat menahan air mata. Dari tempat saya berdiri, saya bisa lihat jelas gimana atmosfer berubah hanya karena satu penampilan. Bukan cuma soal suara merdu, tapi cara Valen menghayati liriknya kayak membawa semua orang ke kenangan masing-masing. Dalam dunia pertelevisian yang penuh jadwal ketat, jarang banget ada momen yang bikin semua orang spontan melambat. Dan malam itu, Valen berhasil melakukan hal tersebut hanya dengan lagu, emosi, dan ketulusan. Sebuah pemandangan yang gak akan cepat saya lupakan. Liputan saya malam itu terasa beda, karena hampir di setiap sudut studio, saya melihat orang mengusap mata. Mulai dari penonton, kru, sampai beberapa juri yang tampak tersentuh. Valen sendiri juga terlihat berusaha menahan emosi saat bernyanyi. Matanya berkaca-kaca, tapi tetap fokus menjaga kualitas vokalnya sampai akhir. Yang menarik, banyak orang yang biasanya profesional banget dan gak gampang terbawa suasana, malam itu benar-benar terhanyut. Ada staff lighting yang saya lihat sampai menunduk untuk menyeka air mata, padahal tangan mereka biasanya gak pernah berhenti menekan tombol. Semua ini memperlihatkan bahwa penampilan Valen bukan sekedar aksi panggung, tapi momen emosional yang merembet ke semua orang. Ketika satu lagu bisa membuat ratusan orang tersentuh secara bersamaan, itu artinya ada sesuatu yang sangat kuat dan tulus di dalamnya. Bagi saya sebagai reporter, ini bukan kejadian sehari-hari. Momen seperti ini biasanya hanya muncul beberapa kali dalam satu musim kompetisi, dan Valen baru saja menciptakannya.